Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai gengs, banyak banget dari kalian yang meminta untuk membahas kasus ini. Ya karena memang ini tuh semacam kasus pembunuhan yang lumayan misterius di tahun ini ya gengs. Dan gue kemarin di awal itu nggak mau langsung bahas karena memang pelakunya belum ketangkap. Dan belum ada titik terangnya juga gengs. Tapi pas gue udah ikutin nih beritanya, sampai akhirnya ada beberapa tersangka yang mulai terbuka nih satu persatu. Tapi disclaimer dulu ya di awal, kalau pembahasan kali ini itu gue tidak bermaksud untuk mengungkit ataupun menyakiti, apalagi memojokkan siapapun. Malah di sini maksudnya kita nih berharap, termasuk gue pribadi, adanya titik terang untuk mengungkap kebenarannya. Dan semoga kedua korban sekarang diberikan tempat terbaik di sisinya dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Nah, kasus yang gue maksud di sini itu adalah pembunuhan ibu dan anak di Jawa Barat, tepatnya di Subang, yang ditemukan dalam keadaan mengenaskan karena tergeletak di dalam bagasi mobil Alphard, geng. Ya sebenarnya namanya kematian itu nggak pernah ada yang tahu sih ya datangnya kapan. Tapi gue yakin di dunia ini tuh nggak ada deh orang yang mau mengharapkan nyawanya sendiri direnggut dengan cara yang benar-benar tidak manusiawi. Seperti yang dialami oleh korban ini, seorang ibu dan anak bernama Titi Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ibu Titi Suhartini yang berusia 55 tahun bersama putrinya Amalia Mustika Ratu yang baru berusia 23 tahun ditemukan tidak bernyawa pada hari Rabu 18 Agustus kemarin. Seperti yang gue bilang tadi, keduanya ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumah mereka di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Nah dari sini aja udah ada yang janggal banget tuh. Kita nggak usah mendalami dulu ya, mendengar kayak statement di awalnya aja kalau korbannya katanya diletakkan di bagasi Alphard. Nah jika pelakunya itu adalah seorang maling atau perampok, kenapa itu mobilnya nggak dibawa sekalian? Alphard tuh itu maksudnya. Yang istilahnya spionnya aja tuh kalau dipotek itu bisa jadi duit, tapi ini dijadikan untuk menyembunyikan mayat korban yang ditaruh gitu aja di garasi rumah. Kan aneh banget tuh berarti. Nah orang yang pertama menemukan jasad mereka adalah Bapak Yosef yang merupakan memang suami dari Ibu Titi dan berarti ini ayahnya dari Amelia sendiri. Setelah mendapatkan laporan, hari itu juga nih kepolisian Subang itu langsung bergegas untuk datang ke lokasi kejadian. Setelah melihat kondisi dari kedua mayat korban tersebut, polisi langsung menetapkan kalau keduanya itu merupakan korban pembunuhan, bukan bunuh diri ini maksudnya. Nah dengan alasan itu, pihak kepolisian langsung melakukan investigasi untuk mencari tahu siapa pelakunya yang tega banget melakukan hal keji seperti itu. Nah dalam investigasinya, selain mengadakan kayak pencarian di TKP untuk bukti-bukti, kepolisian juga memeriksa berbagai saksi nih, mulai dari sang penemu jasad yaitu tadi ayahnya Pak Joseph, terus tetangga sekitar, orang-orang yang terdekat dengan korban, sosial media korban juga ditelusuri, pokoknya semua yang terkait dengan korban. Dan menurut berita, Pak Yosef nih yang merupakan ayah dari Amelia itu diperiksa selama 8 jam dan harus menjawab sekitar 50 pertanyaan. Di mana 50 pertanyaan itu ya kurang lebih kayak menanyakan riwayat hidupnya, hubungan dengan korban, dan yang terpenting pasti alibi saat di hari kejadian. Dalam pemeriksaan itu, Pak Yosef ini mengaku nggak tahu apa-apa karena katanya saat itu sebenarnya dia sedang berada di rumah istri mudanya bernama Mimin. Jadi Pak Yosef ini ternyata punya 2 istri, gengs, dan yang terbunuh itu istri pertamanya berarti nih. Gimana menurut kesaksiannya? Pada pagi hari di tanggal 18 Agustus itu, sekitar jam 6 pagi, Pak Yosef ceritanya pulang nih dari rumah istri muda tadi tuh ke rumah istri pertamanya Ibu Titin, yang kebetulan jaraknya memang tidak terlalu jauh satu sama lain. Alasannya pagi itu Pak Yosef memang harus mengambil kayak barang-barang keperluan karena sudah ada janji sama seorang caddy golf. Nah alibinya itu memang juga diperkuat dengan ada bukti chat-chatannya dengan si caddy golf. Namun ketika dia baru masuk rumah, dia merasa ada yang janggal melihat mobil Alphard yang terparkir di garasi dengan kondisi kaca mobilnya terbuka. Pas ditengok lagi, Pak Yosef ini katanya menemukan banyak bercak darah yang menuju ke bagasi mobil. Ngelihat ada kejanggalan tersebut, dia buka deh tuh. Ternyata di dalamnya dia melihat istri pertamanya Ibu Titi dan anaknya itu sudah membujur kaku dengan posisi bertumpuk, geng. Serem banget ya. Nah Pak Yosef yang melihat hal itu langsung menghubungi polisi. Di sini ada rumor dan spekulasi yang beredar katanya kalau mobil Alphard itu memang diberikan sebagai hadiah kepada istri pertama untuk menyenangkan hatinya. Karena Pak Yosef ini kan kayak nikah lagi dengan istri kedua tuh. Dan anaknya Amel itu juga dibelikan mobil Yaris karena baru lulus kuliah katanya. Namun selain Pak Yosef, ternyata ada salah seorang tetangga mereka juga yang muncul sebagai saksi bernama Ajat berusia 46 tahun. Nah menurut Ajat nih, sekitar jam 6 pagi dia keluar rumah tuh ceritanya mau beli bubur, mau sarapan. Di tengah perjalanan, Ajat ini kan melewati rumahnya Bu Titi nih. Nah di situ katanya dia melihat seseorang yang sedang memarkirkan mobil Alphard tersebut. Tapi saat itu Ajat nih nggak ngeliat banget siapa yang mengendarai mobilnya karena nggak mikir macam-macam juga lah. Dimana dia cuek aja langsung lanjut jalan. Yang padahal berarti itu diduga adalah pelakunya kan. Nah ternyata ketika si Ajat ini balik abis beli bubur tadi sekitar jam 7.30, Ajat melihat nih di depan rumahnya Bu Titi itu udah ramai banget sama warga. Nah saat itu dia baru tahu kalau di dalam mobil Alphard tadi dia lihat pagi-pagi ternyata sudah berisi 2 jasad, gengs. Mendengar kabar itu dia langsung kaget
tetep nggak percaya lah. Kalau aja tadi dia lihat siapa muka orang yang mendarin mobil tuh yang lagi parkir, pelakunya bisa langsung terungkap. Dan ketika melakukan pemeriksaan di TKP, polisi juga menemukan banyak banget kejanggalan. Menurut kepolisian Subang, kasus ini sama sekali bukan kasus perampokan ataupun pencurian, geng. Masalahnya, tidak ada tanda-tanda kerusakan apapun, baik di pintu ataupun jendela rumah. Tuh, sama nih pemikirannya kayak gue tadi, pas denger awal kasusnya. Dimana mobil Alphardnya aja nggak dibawa. Soalnya namanya ya kalau maling atau rampok, udah di situasi seperti itu, pemilik rumahnya ini sampai dibunuh. Ya pasti harusnya kayak menguras harta di dalamnya nggak sih? Soalnya emang nggak ada benda berharga pun yang hilang, kecuali satu ponsel korban. Ya masa ibaratnya maling sampai bunuh orang cuma mau ngambil ponsel, ditambah ternyata di situ di kamar korban ada uang 30 juta itu nggak diambil. Kan aneh banget maksudnya. Terus ya itu, pintu sama jendelanya nggak ada bekas congkal-congkal paksa buat masuk, gengs. Dan jasadnya itu dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Yang mana buka mobilnya itu kan berarti bisa pakai kunci. Megang kunci mobilnya dia. Yang istilahnya berarti ini masuk ke rumah korban, terus ngambil kunci mobil, masukin mayat. Semuanya nggak pakai paksaan, nggak pakai congkal-congkelan. Kan mencurigakan banget. Punya akses apa gimana nih maksudnya? Dengan fakta tersebut, polisi langsung berasumsi bahwa orang yang telah tega melakukan pembunuhan ini adalah orang yang sangat dekat dengan Ibu Tati dan Amelia. Selain masalah pencongkelan rumah, polisi juga melihat dua kejanggalan lain. Kejanggalan pertama adalah cara parkir mobilnya itu yang kelihatan asal-asalan. Dimana posisi mobil saat mayat itu ditemukan terlihat kayak miring gitu, geng. Kayak buru-buru lah, yang penting parkir. Yang bisa diasumsikan nih, kalau si pelaku nih kayaknya nggak jago nyetir deh. Atau ya emang mungkin keadaannya lagi panik. Mungkin juga kan jadinya buru-buru nggak bener gitu. Lalu pada kejanggalan selanjutnya adalah ditemukan ada bercak darah di TKP yang setelah diperiksa nih, bercak darah tersebut tuh tidak cocok dengan darah kedua korban. Jadi itu adalah darah orang lain yang memang diduga milik si pelaku, geng. Selain itu, ada jejak dua kaki berukuran berbeda yang ditemukan di TKP, di mana itu membuat polisi yakin kalau kejahatan ini ternyata tidak dilakukan sama satu orang doang. Jadi ada yang membantu. Setelah jasad korban diotopsi, hasil dari rumah sakit itu menyatakan bahwa Ibu Titi menjadi korban pertama dari sang pelaku, di mana dia diperkirakan meninggal sekitar pukul 1 pagi. Menurut kepolisian, Ibu Titi ini diduga kuat dibunuh saat dia sedang tertidur karena adanya bercak darah di kamarnya Ibu Titi. Selain itu, di tubuh Ibu Titi juga sama sekali tidak ditemukan adanya bekas perlawanan, geng. Nah, di sisi lain nih, sang anak Amelia diketahui meninggal 4 jam setelah kematian ibunya, tepatnya sekitar jam 5 pagi. Polisi menyatakan bahwa sebelum Amel meninggal, dia seperti memberikan semacam perlawanan, tapi tidak berhasil. Dan menurut beritanya, ketika jasad Amelia ini ditemukan, keadaannya benar-benar udah ngenes banget, karena tidak memakai busana apapun. Jadi, ditelanjangin gitu, geng. Cuman sih, setelah melakukan pemeriksaan forensik, tidak ditemukan adanya bekas kekerasan seksual yang dialami oleh Amelia. Jadi nggak ngerti maksudnya ditelanjangin kayak gitu, kenapa, buat apa? Di awal pemeriksaannya, terdapat 25 orang yang dijadikan saksi untuk dimintai keterangan, termasuk istri mudanya Joseph, anak-anaknya juga, terus tadi kayak di golf yang janjian, sama pacarnya Amelia. Dari keterangan istri mudanya Joseph ini, dan anak-anak juga itu memang sangat penting ya, mengingat mereka lah yang merupakan saksi untuk alibinya Joseph sendiri. Soalnya kan katanya malamnya dia tuh nginep kan di sana. Nah, pada pakaian yang dikenakan oleh salah satu saksi tadi, itu katanya ditemukan bercak darah, geng. Cuman polisi belum mengungkap, karena nggak mau sembarangan nuduh. Makanya noda darah itu kemudian diteliti lebih lanjut dulu, untuk dilihat nih DNA-nya cocok apa enggak, sama dengan yang ditemukan tadi di TKP. Diberitakan katanya sebenarnya, polisi sudah menemukan sebuah titik terang. Secara bukti keteledoran dari sang pelaku, itu banyak banget ditemukan di TKP. Dan menurut polisi, orang yang melakukan perbuatan keji tersebut diindikasi adalah orang terdekat korban, gengs. Polisi juga mengungkapkan kemungkinan besar motif pelaku dalam membunuh korban itu adalah dendam. Makanya di rumah tersebut itu nggak ada barang berharga. Yang hilang kecuali tadi tuh ponsel doang, yang mungkin di dalamnya ada bukti-bukti percakapan atau lainnya yang bisa mengarah ke si pelaku. Selain itu, polisi juga menduga kalau jasad dari kedua korban itu dipindahkan setelah mobilnya diparkir memutar, yang kayak tadi dilihat sama tetangganya si Ajat. Jadi biar bagasi posisinya itu di dalam rumah, agar sang pelaku memang bebas memasukkan mayatnya itu ke dalam bagasi mobil tanpa kelihatan dari tetangga di depan jalan. Polisi juga menambahkan kemungkinan besar tujuan sang pelaku memasukkan korbannya ke dalam mobil itu maksudnya adalah untuk membuang jasad korban. Jadi bukan mau cuma disembunyiin di situ doang, tapi mau dibawa pakai mobil itu. Cuman melihat tadi muterinya aja nih posisi parkirnya udah gak bener, kayak kesusahan, diduga memang si pelakunya ini nggak pinter untuk nyetir mobilnya. Apalagi ini kan konteksnya mobil Alphard, kendaraan mewah yang tombol pencetannya tuh banyak banget, jadi mungkin orang nggak biasa jadi kebingungan. By the way, meskipun katanya sudah menemukan sebuah titik terang, pihak kepolisian juga masih mendalami nih kasus ini lebih lanjut untuk benar-benar memastikan dan menjerat si pelaku. Nah, tapi kasus ini tuh juga bertambah ramai karena selain cerita-cerita dari kejadian tadi, diketahui malam sebelum Amel ini meninggal, sekitar pukul jam 9 malam, Amel sempat membuat sebuah IG story, gengs. Dimana di IG story tersebut, dia merekord sebuah bulan di halaman rumahnya sambil muterin lagu Heaven by Emily, yang seolah-olah Amel di situ sudah tahu atau memberikan isyarat kalau dirinya akan meninggal.
Nah guys, jadi sampai sekarang itu kasusnya masih dalam proses ya sampai video ini dibuat. Ya mudah-mudahan pelaku dari kasus ini tuh segera ditemukan dan terpecahkan. Kita doakan semua ya. Walaupun menurut kepolisian itu kan prediksinya orang paling terdekat yang menjadi pelakunya. Kalau kayak gitu kayak serem banget nggak sih? Di sini kasusnya bukan kayak orang lain ataupun stranger yang penjahat, tapi orang terdekat sendiri. Ya Allahualam lah. Thank you semua yang udah nonton video ini. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Nanti sumber-sumber beritanya seperti biasa gua cantumin di deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa lagi di kasus misting selanjutnya. Assalamualaikum.